Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 24 Juni 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sisi lain di sini di kontrakannya Tante Saras juga di sini disuruh makan oleh Mbak Rani. Tapi Tante Saras tidak mau makan, beberapa kali disuruh makan oleh Mbak Rani. Tante Saras juga dia ngomong kepada Bani, saya baru bicara sama Fajar, kamu antar saya ke tempat Fajar, kata Tante Saras kepada Mbak Rani. Di sini juga Tante Saras sudah ngomong kayak gitu kepada Mbak Rani, dan Mbak Rani juga di sini dalam batinnya mau bicara apa Tante Saras ini, kata batinnya Mbak Rani. Singkat cerita dia juga pergi ke kontrakannya Pak Fajar. Lalu terlihat di kontrakan Pak Fajar yang lagi mau makan, Tante Merlin sama Pak Fajar tiba-tiba ada yang mau ketok pintu. Lalu Tante Merlin juga biarin mama yang membuka, kata Tante Merlin. Lalu Tante Merlin juga langsung membuka pintu, dan pas dibuka pintu tidak lain itu adalah Tante Saras. Ada apa Bu Saras, kata Tante Merlin kepada Bu Saras. Di sini juga Tante Saras juga ngomong kepada Tante Merlin, saya perlu bicara sama Pak Fajar, ngeganggu enggak, kata Tante Saras kepada Tante Merlin. Lalu sini juga singkat cerita dia juga masuk ke kontrakannya Pak Fajar. Lalu di ruang tamu di sini juga Tante Saras juga dia ngomong maksudnya kepada Pak Fajar. Dia juga menceritakan semuanya penyakitnya dia, dan dia juga mau siap-siap di mana saya meninggal, saya mau dimakamkan di dekat makamnya Lia Samananda, kata Tante Saras sambil dia juga mewek. Lalu di sini Pak Fajar juga sangat kaget, dan Tante Merlin juga kaget, dan Pak Fajar juga ngomong kepada Tante Saras, Tante itu jangan ngomong kayak gitu, Tante pasti sembuh, kata Pak Fajar kepada Tante Saras. Lalu Tante Saras juga dia ngomong lagi kepada Pak Fajar, dan Pak Fajar juga dia ngomong kepada Tante Saras, kalau gitu saya mau bicara dulu sama Rani, kata Pak Fajar kepada Tante Saras. Silahkan, kata Tante Saras kepada Pak Fajar. Singkat cerita Pak Fajar sama Mbak Rani juga dia keluar dari kontrakannya, dan pas Pak Fajar dan Mbak Rani keluar di sini Tante Merlin mendekati Tante Saras. Lalu Tante Merlin juga dia ngomong kepada Tante Saras, kamu jangan kayak gitu ngomongnya, kamu pasti sembuh, kata Tante Merlin kepada Tante Saras. Di sini juga Tante Saras juga ngomong kepada Tante Merlin, terima kasih Mbak, kata Tante Saras. Lalu di sini di luar di sini Pak Fajar yang lagi panik dia karena Tante Saras dia minta dimakamkan di dekat makamnya Lia Samananda. Di sini juga Mbak Rani juga dia ngomong dalam batinnya, apa mau ngomong apa nih Fajar ini, apakah mau ngomong masalah masa depan dia, kata batinnya Mbak Rani. Di sini juga Pak Fajar juga langsung ngomong kepada Mbak Rani, bagaimana kamu ada solusi enggak? Saya tidak bisa memenuhi permintaan Tante Saras karena sebenarnya lahan makam itu sudah saya beli untuk nanti bila mana saya meninggal saya mau dimakamkan di dekatnya Cornelia Samananda, kata Pak Fajar. Lalu di sini juga Mbak Rani juga ngomong kepada Pak Fajar, sebaiknya kamu kasihkan aja kepada Tante Saras, kamu kan mau Lia di sana senang dan tenang, kata Mbak Rani kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dalam hatinya, benar apa kata kamu Rani. Lalu di sini juga Pak Fajar juga dia memutuskan saya akan kasihkan tanah itu kepada Tante Saras. Lalu sini Mbak Rani juga langsung memegang tangannya Pak Fajar. Terima kasih Fajar, kamu sudah mengikhlaskan tanah itu untuk permintaan terakhirnya Tante Saras. Dia tidak sadar bahwa Tante Saras sama Tante Merlin dia noong dia di depan pintu. Dia juga mendengarkan pembicaraan mereka. Lalu di sini Tante Merlin juga ngomong kepada Tante Saras, jangan-jangan mereka itu jadian, kata Tante Merlin. Mudah-mudahan dia jadian, kata Tante Saras kepada Tante Merlin. Lalu di sini Tante Merlin sama Tante Saras juga dia masuk lagi ke dalam, dan Pak Fajar juga di sini dia juga masuk ke dalam, dan dia pergi dari hadapannya Mbak Rani. Lalu Mbak Rani juga dia mengulang dan dia ngomong dalam batinnya, saya tahu kamu itu tidak bisa melupakan Lia, tapi saya akan sabar menunggu untuk kamu membuka hati kamu untuk saya, kata batinnya Mbak Rani sambil dia juga masuk ke dalam kontrakannya Pak Fajar.
Pas sampai ke dalam di sini dia juga langsung duduk dan Tante Saras juga dia ngomong kepada Pak Fajar. Bagaimana Fajar? Kata Tante Saras kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia menceritakan kepada Tante Saras, memang benar tanah itu sebenarnya sudah saya beli untuk bila mana saya meninggal saya mau dimakamkan di dekatnya Cornelia sama Nanda, tapi saya akan serahkan tanah itu kepada tante, kata Pak Fajar. Di sini juga tante Saras juga sambil dia juga terima kasih dan dia juga langsung mewek dan dia juga ngomong kepada Pak Fajar sambil dia juga mengelus-ngelus rambutnya. Pak Fajar, kamu benar-benar anak baik Fajar. Saya menyesal sudah berbuat jahat kepada kamu. Saya tidak menyetujui hubungan kamu sama Lia, kata Tante Saras kepada Pak Fajar sambil dia mewek. Lalu di sini juga singkat cerita Pak Fajar juga dia pamitan kepada Tante Saras sama Tante Merin, dia akan pergi ke kantor. Lalu di sini Tante Merin juga ngomong kepada Pak Fajar, kamu bareng aja sama Rani, kan kamu sekantor, kata Tante Merin. Singkat cerita di sini juga Mbak Rani juga sama Pak Fajar juga dia pergi dari kontrakannya untuk pergi ke kantor Cahaya Nanda. Lain lagi di sisi lain, si Ken Kevin sama Mbak Ika dan si Alia Siatul juga dia pergi dari hadapannya si Ken Kevin sama Mbak Ika. Dia juga akan merencanakan rencananya. Lalu si Alia Siatul juga dia berjalan menuju mendekati Nana sama Dewa dan Junior. Lalu terlihat Mbak Ika juga dia siap-siap video untuk dikasihkan kepada Pak Nopal karena si Alia Siatul dia akan menolong Nana dan Junior dari bahaya. Padahal itu adalah perbuatan mereka. Lalu di sisi lain, Pak Fajar sama Mbak Rani juga pas di mobil di sini mau ke kantor. Pak Fajar sangat kaget karena ada si Alia Siatul dan dia juga langsung ngerem ngejut dan jidatnya Mbak Rani juga dia terbentur kena dashboard mobil. Lalu di sini Mbak Rani juga ngomong kepada Pak Fajar, kamu itu kenapa Fajar ngerem ngejut, kata Mbak Rani. Pak Fajar dia tidak mendengarkan omongannya Mbak Rani, dia juga langsung turun dari mobilnya dan menuju ke si Alia Sihiledatel. Lalu pas sampai ke depan si Alia Sihiledatel di sini juga Pak Fajar juga ngomong kepada si Alia, kamu mau apa? Kamu mau menjahatin Nana sama Dewa lagi, kata Pak Fajar kepada si Alia Sihiledatel. Lalu di sisi lain di sini si Ken Kevin juga dia sama Mbak Ika juga menghampiri Pak Fajar. Lalu sini si Ken Kevin pas sudah dekat kepada Pak Fajar dia juga ngomong kepada Pak Fajar, saya tidak maksud mau menjahatin Nana sama Dewa dan Junior, kata si Ken Kevin. Iya Fajar, untuk apa saya menjahatin mereka? Saya itu sebenarnya mau menolong mereka, kata si Alia Sihiledatel kepada Pak Fajar. Tapi Pak Fajar dia tidak percaya kepada si Alia Sihiledatel sama si Ken Kevin. Dia juga langsung dipegang tangannya oleh Pak Fajar mau dibawa ke depan Dewa. Tapi di sini si Ken Kevin dia menghalangi Pak Fajar. Pak Fajar juga tidak banyak basa-basi, langsung menghajar mukanya si Ken Kevin, langsung dia juga nyuksruk ke bawah. Lalu di sini pas si Ken Kevin sudah nyuksruk ke bawah, di sini juga si Alia Sihiledatel juga langsung di sini ditarik tangannya dibawa ke tempat Dewa sama Nana. Lalu terlihat si Ken Kevin dia kesakitan dan ditolong oleh adik tirinya yaitu Mbak Ika. Lalu sampailah ke hadapan Dewa sama Nana dan si Alia Sihiledatel juga langsung didorongkan oleh Pak Fajar kepada Dewa sama Nana. Lalu Dewa juga ngomong kepada Fajar, ada apa Fajar? Kata Dewa kepada Pak Fajar, ini si Alia Sihiledatel dan si Ken Kevin dan satu perempuan entah siapa, dia mengintai kamu di sini. Dia akan berbuat jahat kepada kalian, kata Pak Fajar kepada Dewa sama Nana. Di sini juga Dewa juga sangat marah dan juga sangat kaget mendengar omongannya Pak Fajar sambil dia juga membawa si Alia Sihiledatel. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 24 Juni 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Sebelum ibu pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum pamit bagi dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada,
Yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata balelo lobati soedat Mimin tos kabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.